Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakar Siddiq Nugroho dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, di video kali ini saya akan membuat proyek sederhana dari Python, yaitu to-do list sederhana dengan dua fitur utama, lengkap dengan flowchart serta demo implementasi step 1 sampai step 6. Nah, saya berharap penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang alur program, flowchart, dan cara kerja seluruh fitur. Nah, proyek saya ini yaitu ada dua fitur. Yang pertama, fitur pertama itu pengguna dapat menambah tugas, melihat daftar tugas, memfilter tugas, menandai tugas sebagai selesai, menghapus tugas, keluar dari program. Nah, semua fitur ini diakses dari menu utama. Lalu ada fitur kedua, yaitu load data, yaitu membaca file task.json ketika program dimulai. Lalu juga ada save data, yaitu menyimpan seluruh tugas kembali ke JSON ketika pengguna keluar dari program. Nah, dua fitur ini tuh memiliki dua flowchart berbeda karena dianggap dua proses terpisah. Nah, langsung saja kita membuat flowchartnya. Nah, yang pertama ada mulai. Kedua ada load task, kita pakai load underscore task, itu pakai meski panjang karena ini sebuah proses. Lalu juga tampilan menu, input pilihan. Nah, selanjutnya kita gunakan rectangle. Kita kasih pilihan 1. Terus sebelah sini saja. Lalu ada pilihan kedua, lalu ada pilihan 3. Lalu kita ada pilihan 4. Yang terakhir kita pakai pilihan 5.
Jika sudah, setelah kita menuliskan pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, pilihan 5. Nah, oh iya, lalu kita kasih lagi ada tambah tugas. Tambah tugas tuh yaitu pakai persegi panjang karena itu sebuah proses. Oke, selanjutnya itu ada penjelasan flowchart untuk fitur 1. Nah, sebelumnya saya sudah membuat flowchart. Jadi langsung saja kita jelaskan untuk flowchart fitur 1 ini. Yang pertama ada program dimulai dari blok mulai yang berbentuk oval. Kemudian program menjalankan proses load underscore test untuk membaca dari data file JSON. Ini berbentuk persegi panjang karena ini adalah sebuah proses. Selanjutnya itu ada muncul proses, tampilkan menu, berisi pilihan 1 sampai 5 pilihan. Nah, kalian bisa memilih pilihan ini, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, pilihan 5. Nah, bila memilih pilihan 1, nah, akan masuk ke fungsi tambah underscore tugas. Jika memilih pilihan 2, akan masuk ke fungsi tampilkan underscore tugas dengan filter. Pilihan ketiga akan masuk ke ini, program menjalankan tanda underscore selesai. Sedangkan pilihan 4, hapus underscore tugas. Yang pilihan 5, save underscore text. Nah, jika sudah, akan kembali ke menu utama jika memilih pilihan 1, 2, 3, dan 4. Jika memilih pilihan 5, program akan selesai. Sebelumnya ini ada kesalahan pembuatan, ini tidak ada panah ke atas. Ini anggap aja hilang, nggak ada, cuma di bawah sini. Selanjutnya flowchart di fitur 2. Nah, flowchart untuk load data ini bekerja seperti ini. Program dimulai dari blok mulai. Program ngecek apakah file task JSON ini ada atau enggak. Nah, jika ada, program buat list kosong. Nah, jika tidak ada, jika file ada, program membuka dan membaca menggunakan JSON.load. Nah, lalu program mengembalikan list task, kemudian proses selesai. Nah, ini juga fitur yang kedua B itu fitur save. Nah, jadi ketika menu yang dipilih adalah nomor 5, kondisi pilihan 5 bernilai ya. Nah, program kemudian menjalankan fungsi save underscore test untuk menyimpan seluruh data ke file JSON. Setelah itu flowchart masuk ke blok selesai. Itu aja penjelasan flowchart fitur 1 dan fitur 2. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan atau mendemokan implementasi bertahap step 1 sampai 6 dijelaskan dan dibahas semua. Nah, langsung saja kita mulai. Oke, pada step 1 saya mengimplementasikan fitur 2 bagian load sesuai flowchart. Nah, di sini saya membuat fungsi load underscore test. Nah, fungsi ini mengecek apakah file text.json sudah ada. Nah, jika file sudah ada, program membuka file tersebut dan membaca isinya dengan json.load. Nah, lalu menyimpan ke list test. Nah, jika file tidak ada, program membuat list test kosong. Nah, fungsi ini kemudian dipanggil di main. Lalu dan pada step 1 saya hanya menampilkan jumlah tugas yang berhasil dimuat.
Nah, nanti di step 2 sampai step 6 akan menambahkan fitur menu dan operasi pada data ini. Lalu ada step 2. Nah, pada step 2, saya menambahkan menu utama dan loop program sesuai flowchart fitur 1. Nah, fungsi tampilkan menu ini, nah, dia akan menampilkan 5 pilihan, tambah tugas, lihat tugas, tandai selesai, hapus, dan keluar. Nah, di dalam main, saya menggunakan wheel through untuk terus menampilkan menu, membaca input pengguna, dan memeriksa pilihannya. Nah, pada step 2 ini, semua fitur masih berupa placeholder, belum ada logika aslinya. Jadi setiap pilihan hanya menampilkan pesan bahwa fiturnya belum diimplementasikan. Nah, tujuannya adalah memastikan struktur menu dan percabangannya sudah sesuai flowchart sebelumnya saya mengisi detailnya di step berikutnya. Jadi ketika saya run, hanya muncul list-list ini. Ketika saya tekan angka 2, dia akan seperti ini terus karena saya belum menambahkan fitur lainnya. Lalu yang ketiga, step ketiga, fitur tambah tugas. Nah, di step 3 ini saya mulai mengisi logika untuk menu 1, yaitu tambah tugas, lalu sesuai cabang, flowchart. Nah, fungsi tambah underscore tugas meminta input, judul tugas, dan kategori. Nah, program kemudian menghitung ide baru dengan mengambil ide terbesar yang sudah ada lalu menambah satu. Nah, setelah itu program membuat dictionary tugas dengan file ID, judul, status awal, belum, dan kategori. Nah, dictionary ini dimasukkan ke list task. Nah, saat saya jalankan program dan memilih menu 1, saya bisa menambahkan tugas baru. Nah, di akhir fungsi, saya mencetak isi list task untuk menunjukkan nih bahwa data benar-benar masuk ke memori. Nah, fitur lain masih belum diisi, akan dilanjutkan di step berikutnya. Di step 4, saya menambahkan lihat tugas plus filter, menu 2. Nah, jadi pada step 4 saya menambahkan ini sesuai flowchart. Fungsi tampilkan tugas underscore tugas bertujuan untuk menampilkan daftar tugas dalam bentuk tabel, menampilkan ID, status, judul, dan kategori. Nah, fungsi tampilkan underscore tugas underscore dengan underscore filter ini meminta input filter dari pengguna, 1 untuk semua tugas, 2 untuk tugas yang belum selesai, dan 3 untuk tugas yang sudah selesai. Berdasarkan pilihan ini, program membuat list baru, lalu memanggil tampilkan underscore tugas. Nah, untuk menampilkan hasilnya. Dalam demo, saya menambah beberapa tugas dengan menu 1, kemudian memakai menu 2 dengan beberapa filter untuk menunjukkan bahwa logika filternya sudah berjalan. Nah, di step kelima, saya mengaktifkan fitur tandai tugas selesai sesuai cabang flowchart. Nah, fungsi tandai underscore selesai ini pertama-tama menampilkan seluruh daftar tugas. Lalu program meminta pengguna memasukkan ID tugas yang ingin ditandai selesai. Fungsi cari underscore tugas underscore by underscore ID ini digunakan untuk mencari dictionary tugas yang cocok dengan ide tersebut. Jika tugas tidak ditemukan, program menampilkan pesan error. Jika tugas sudah berstatus selesai, program memberi pesan bahwa tugas sudah selesai sebelumnya. Jika statusnya masih belum, program mengubah status menjadi selesai dan menampilkan pesan sukses. Nah, di demo ini saya menambahkan beberapa tugas, lalu menggunakan menu 3 untuk menandai salah satunya sebagai selesai. Setelah itu saya cek hasilnya dengan menu 2. Kita run. Nah, kita menambahkan beberapa tugas dengan ini. Sorry. Di menu 1. Nah, saya memilihkan judul tugas Matek. Nah, kategorinya yaitu kuliah. Nah, jika sudah kan kembali ke menu utama.
Nah, saya ingin menandai selesai nih, kita pilih nomor 3. Nah, masukkan ide tugas yang akan ditandai selesai. Ide tugas yang selesai yaitu dengan angka 1. Nah, setelah itu saya cek hasilnya dengan menu 2. Nah, kita pilih semua. Nah, tugas matek statusnya centang atau sudah dikerjakan. Selanjutnya kita di step yang terakhir, itu step 6. Nah, step 6 ini saya menyelesaikan program sesuai flowchart fitur 1 dan fitur 2. Nah, pertama saya menambahkan fitur hapus tugas melalui fungsi hapus_tugas. Program menampilkan seluruh daftar tugas. Kemudian meminta pengguna memasukkan ide tugas yang ingin dihapus. Nah, jika ide tidak ditemukan, program menampilkan pesan error. Jika ide ditemukan, program meminta konfirmasi Y atau N. Nah, jika pengguna menjawab Y, tugas dihapus dan dari list dari program menampilkan pesanan sukses. Jika tidak, penghapusan dibatalkan. Kedua, saya mengaktifkan fitur simpan data saat keluar. Di dalam fungsi main, ketika pengguna memilih 5, program memanggil save_test. Nah, untuk menulis seluruh list tugas ke file, kemudian keluar dari loop dan menutup program. Nah, dengan demikian, seluruh langkah dari step 1 sampai step 6 berjalan sesuai flowchart. Mulai dari load data, menampilkan menu, menambah tugas, melihat dan memfilter tugas, menandai selesai, menghapus tugas, sampai juga menyimpan data ketika program selesai dijalankan. Nah, ini adalah demo step 1, 2, 3, 4, 5. Dengan ini saya sudah mendemokan dari step 1 sampai 5. Nah, terakhir kita akan mencoba run program. Kita bisa satu dulu tambah tugas. Dan judulnya bahasa Jawa. Tugas kerja. Nah, saya ingin hapus tugas nih, nomor 4. Saya pilih nomor 1 karena idenya 1. Saya Kalau ada pertanyaan yakin ingin menghapus bahasa Jawa, bisa pilih Y atau N. Nah, jika Y itu yes atau artinya akan dihapus, jika no dia akan kembali atau gagal menghapus. Saya akan memilih N. Nah, dia akan kembali ke menu atau penghapusan dibatalkan. Jika saya pencet 5, program akan selesai. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada usulan peningkatan proyek. Nah, usulan peningkatan proyek yang saya buat yaitu fitur edit tugas nih, yaitu dengan mengubah judul, kategori atau status. Nah, jadi dengan fitur ini kita tuh bisa mengubah judul, kategori atau status tanpa menghapus tugas dulu. Yang kedua ada menambahkan deadline atau tanggal pembuatan. Nah, jadi itu kita bisa menambah deadline nih kapan tugas itu harus dikumpulkan dan juga kapan tanggal pembuatan tugas itu. Ya, lalu yang ketiga itu ada fitur prioritas, ada tinggi, sedang, rendah. Jadi kita bisa mengatur nih prioritas tugas mana sih yang paling tinggi untuk harus dikerjakan dulu, yang sedang dan juga rendah. Yang terakhir itu ada sortir dan cari tugas. Itu kita bisa menyortir nih tugas kuliah di mana, tugas kerja di mana, tugas pribadi di mana, dan juga kita bisa mencari tugas di fitur search. Nah, eh, itu saja penjelasan dari saya yang saya sudah menjelaskan tentang rencana proyek, 2 program atau fitur via flowchart, hashtag 121 sampai 122. Lalu juga ada demo implementasi bertahap, step 1 sampai 6 yang sudah saya jelaskan dan dibahas semua. Lalu juga ada usulan peningkatan. Nah, jadi sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.